Jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan kembali lagi menyimak tulisan dari Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebonjati dalam buku renungan Teens for Christ. Hari ini renungan kita berjudul Berubahlah, berdasarkan Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Hari ini kembali lagi bersama-sama dengan saya, Michael Angelbert. Mari sebelum kita memulai perenungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau izinkan boleh menikmati hari ini. Engkau izinkan kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan dibacakan. Bapa, tolonglah supaya firman Tuhan yang dibacakan ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh sungguh-sungguh kami mengerti, boleh sungguh-sungguh kami pahami dan kami renungkan, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, remburkanlah hati kami, biar kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, karena saat ini kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Kolose 3 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Berubahlah. Ada seorang teman yang sudah dewasa, tetapi selalu mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Ternyata hal itu disebabkan sejak dia remaja, dia itu terbiasa menggunakan kata-kata tersebut. Kadangnya ia melontarkan sumpah serapah. Dari mulutnya suka keluar kata-kata kebun binatang. Gak jarang beberapa kali ia mengucapkan kata-kata kotor dengan menyebutkan alat kelamin dalam percakapan yang biasa ia lakukan. Dalam satu percakapan, ia mengatakan bahwa kalau di gereja, kesibukannya itu adalah menjadi pelayan Tuhan, bahkan seorang worship leader di sebuah gereja. Tapi bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-hari bikin kami yang dengar itu mempertanyakan, apakah dia betul-betul sudah mengalami perubahan dari Tuhan atau belum ya? Teens, dalam bagian yang tadi kita baca, Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk mematikan dalam diri mereka segala sesuatu yang tidak menunjukkan jati diri, identitas mereka sebagai pengikut Tuhan. Beberapa di antaranya adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Semua itu, kata Paulus, sama seperti penyembahan berhala dan akan mendatangkan murka Tuhan untuk orang-orang yang tidak taat. Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang telah menerima anugerah Allah harus menanggapi anugerah itu dengan mempersembahkan diri. Persembahan diri ini dilakukan dengan mengupayakan pembaruan hidup. Paulus juga meminta agar setiap orang membuang perkataan kotor yang keluar dari mulutnya. Paulus menekankan pentingnya pembaruan diri dan perubahan perilaku untuk kita, para pengikut Kristus. Teens, bagaimana dengan hidupmu? Apakah kamu sudah mengalami pembaruan diri yang signifikan sejak mengikuti Yesus? Apakah kamu sudah mematikan dalam dirimu segala sesuatu yang tidak menunjukkan jati diri, identitasmu sebagai pengikut Tuhan? Jika belum, saatnya kita untuk mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk berubah menjadi manusia baru yang diselamatkan oleh anugerah Allah. Mari kita menutup renungan hari ini dengan doa. Tuhan, dunia di sekitar kami gelap. Dunia sekitar kami, Tuhan, melakukan dosa ini dan dosa itu. Mereka merasa dosa sebagai satu hal yang oke dan fine dan baik-baik saja. Padahal Tuhan, hal-hal itu tidak berkenan di hati-Mu. Dan gak jarang Tuhan, kami seringkali ikut arus. Kami suka ikut dengan apa yang dunia katakan, dunia lakukan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, itu tidak hanya berhenti di kepala kami,
tidak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, dan berlalu begitu saja. Tapi biar sungguh-sungguh firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kami. Kami diizinkan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terus gerakan kami, terus tolong kami, biar kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa melakukan apa yang Kristus lakukan di tengah dunia itu. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami menyerahkan dan kami memohon kasih karunia-Mu, biar kami bisa berubah, menghasilkan buah, dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Demikian perenungan firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau teman-teman ngerasa terberkati, bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. See you next time. Bye-bye. God bless you.